wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Dustalia Komara dengan NIM 13519100025 dari kelas A119. Saya ingin menjelaskan tentang rancangan penelitian deskriptif. Sebelum masuk ke rancangan penelitian deskripsi, saya akan menjelaskan tentang apa itu rancangan penelitian. Rancangan penelitian merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan penelitian, terutama pada jenis penelitian yang bersifat analitis. Rancangan penelitian yang tepat akan menentukan validitas internal dan eksternal dalam suatu penelitian. Hakikat dari penelitian itu dan mengapa penelitian perlu dirancang. Hakikat dari suatu penelitian, termasuk penelitian kesehatan, yaitu konfirmasi pembenaran hipotesis dalam upaya menjawab permasalahan yang dihadapi. Dari permasalahan itu, dengan teori yang ada, fakta empiris dari penelitian terdahulu dapat diasumsi peneliti dan dapat dikembangkan kerangka teoritis yang melandasi formulasi hipotesis. Mengapa suatu penelitian membutuhkan rancangan? Karena suatu penelitian tanpa adanya rancangan sama halnya dengan membangun rumah tanpa gambar. Terdapat dua hal yang dapat diperhatikan, yaitu yang pertama, masalah keterkaitan atau relevansi data yang diperoleh dalam masalah penelitian. Dan yang kedua, untuk mendapatkan data yang relevan dapat ditempuh melalui lebih dari satu jalan, sehingga dapat dipilih jalan manakah yang dapat menjamin data tersebut. Dalam rancangan penelitian deskriptif terdapat 5 penelitian. Yang pertama, penelitian survei. Yang kedua, penelitian studi kasus. Yang ketiga, studi perbandingan. Yang keempat, studi korelasi. Dan yang kelima, penelitian evaluasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penelitian survei. Apa itu penelitian survei? Penelitian survei sendiri bertujuan untuk menilai suatu kondisi atau penyelenggaraan suatu program kesehatan. Misalnya, program obat generik pada saat ini dan hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan perbaikan program tersebut. Empat metode penelitian survei yang dapat dikategorikan. Yang pertama, survei rumah tangga. Survei rumah tangga yaitu suatu penelitian deskriptif yang ditujukan kepada rumah tangga. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara kepada kepala keluarga sebagai responden, yaitu meliputi data tentang keadaan kepala keluarga dan anggota keluarganya yang terkait dengan kesehatan, bahkan tentang kondisi rumah dan lingkungannya. Yang kedua yaitu survei morbiditas. Survei morbiditas adalah merupakan survei deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui kejadian dan penyebaran penyakit di dalam populasi masyarakat. Informasi utama yang diperoleh dari survei morbiditas ini yaitu berupa angka insidence dan angka prevalence. Ketiga yaitu survei analisis jabatan, merupakan survei yang bertujuan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab para petugas atau penjabat kesehatan serta kegiatan para petugas tersebut. 4 yaitu survei pendapat umum. Survei pendapat umum dilakukan untuk memperoleh deskripsi tentang pendapat umum mengenai suatu program pelayanan kesehatan, termasuk obat generik yang sedang berlangsung, serta mengetahui seluruh masyarakat. Tujuan survei ini yaitu untuk mengevaluasi apakah program pelayanan kesehatan yang dilakukan dapat diterima di masyarakat. Penelitian studi kasus. Pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan penelitian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Studi kasus juga didefinisikan sebagai metode penelitian yang lebih bersifat teknis dengan penekanan pada ciri-cirinya. Penelitian studi kasus atau penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah, keadaan, dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Studi kasus sendiri mempunyai batasan. Yang pertama, sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, dan latar. Yang kedua, sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteks masing-masing dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya. 3. Studi perbandingan. Studi perbandingan merupakan metode penelitian deskriptif yang dilakukan dengan membandingkan bersamaan dan perbedaan sebagai fenomena untuk mencari faktor-faktor apa saja atau situasi seperti apa yang menimbulkan suatu peristiwa tertentu. Diawali dengan melakukan pengumpulan